Ayo manfaatkan, kita masih ada, nggak tahu terserah terus. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ceramahnya kepada kita semuanya, memberikan pencerahan yang luar biasa terkait dengan sejarah Islam di Indonesia dulu dan sekarang. Kemudian ada pertanyaan untuk Ustaz Abdiyah, kita sama ahli sekalian, ini spesial. Pak Yusuf nanya ngeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah materi kegiatan Mustafa Tanjung cukup membuka wacana dan pemikiran kita semuanya, dan tentunya apa yang harus saya sampaikan di sini memang ada istilahnya support kebersamaan. Nanti aja kalau mau lebih biar fokus dulu. Nasib umat Islam ini kalau sudah kita lakukan langkah-langkah efektif, saya rasa akan terlambat. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Ustaz Tanjung, kami juga ingin bertanya, dan sekaligus saya juga mengajak, kebetulan ya ini harus terbuka, karena memang tidak boleh kita istilahnya harus sembunyi-sembunyi bahwa saya setelah mendengar dari fikih Gus Bahar mengenai kursi kepemimpinan atau kekuasaan, itu memang harus kita ambil. Bahasanya tidak usah kita harus malu-malu, karena kursi kepemimpinan di negeri kita ini mestinya pewarisnya adalah umat Islam. Nah, sementara ini dirampok atau direbut oleh pengkhianat bangsa. Maka kami harapkan semuanya berpikir, semuanya bekerja sama untuk mengambil alih dari kursi atau kekuasaan yang sekarang ini sedang dirampok oleh para pengkhianat dengan cara yang legal, dengan cara yang sportif. Nah, kalau memang harus membayar, kita harus bayar. Apa yang disampaikan tadi, memang sebaiknya kita harus berpikir, dan ini sudah saya sampaikan materi dari kalian di kelompok ataupun di grup WA Partai Umat se-Indonesia. Jadi langsung saya share merancang kemenangan. Kalau ada calon yang diusung, maka jangan calon itu yang memikir dananya, calon itu yang memikir ubur apinya dan sebagainya. Maka harus ditopang oleh pendukung yang lainnya untuk mengangkat, dan jangan sampai istilahnya sudah dicalonkan harus mikir sendiri, harus ini dan sebagainya. Ini sudah saya angkat di dalam satu grup supaya mendapatkan kemenangan. Nah, kalau Ustaz Tanjung, kami sudah bertanya, barangkali secara teknis yang harus kita lakukan di Partai Umat, yang kemarin juga sudah rakernas, sudah mengundang calon presiden, sudah mengundang Pak Gatot Nurmantio, sudah mengundang Rocky Gerung, sudah mengundang Rafli Harun, semuanya mensupport keberadaan daripada Partai Umat. Namun ini juga perlu disupport lagi, bagaimana supaya merancang kemenangan ini bisa real. Apa yang harus dilakukan? Kemarin saya sudah sowan silaturahim ke Habib Muhammad Rizik Syihab, dan kami telah menyampaikan juga bagaimana supaya jangan sampai terlambat nasib umat Islam di Indonesia ini. Dan dari beliau kami menyampaikan bahwa tim dari Forum Ulama Surabaya ingin silaturahim secara internal membahas tentang situasi di NKRI ini, dan itu memang harus dibicarakan secara serius oleh para alim ulama secara nasional. Nah, moga kepada Ustaz Abdian lebih memberikan satu pencerahan secara teknis seperti apa dan sebagainya. Kami yang di Solo terus terang harus berusaha. Kalau kemarin kita sempat mencanangkan, mari kita rubah merah menjadi putih, tapi Ustaz Sodarin menyampaikan merah menjadi merah putih. Tetapi saya tetap berprinsip merah jadi putih dan jiwanya adalah jiwa merah putih. Jadi
Jadi kulit putih itu sama dengan juga merah putih. Mari kita song-song kemenangan tahun 2024 di Solo ini benar-benar mumpung ini maaf merah sedang berbelit, kalau bisa mengatakan lagi berbelit di Jogja atau di Sleman itu juga antar merah sedang apa istilahnya pentung-pentungan sendiri. Nah ini moga-moga ini satu momentum yang barangkali nanti akan ada kita bilang kalau memang benar terjadi antara kubu Limbuk dengan kubu Petro, ya sama-sama merah tapi ada pendukung dari Limbuk, paham ya dimaksud ya? Dan kubu Petro, nah, jadi ada kubu Petro, ada kubu Limbuk, kayak muka Petro kalau Limbuk Pak Budiwi dan akhirnya kemenangan Islam akan lebih. Demikian kan, monggo kami silakan untuk teknis merancang kemenangan yang secara real bagaimana? Satu-satu. Ya. Mungkin saya harus menyatakan dengan bahasa diplomatis. Merancang kemenangan berarti kita harus menang. Kalau kita mau menang, berarti apa yang kita rancangkan resepnya tidak terpublikasi lewat YouTube. Ini kan ini kita live nih masalah ini kan. Jadi tentu bukan soal takut dan berani. Jadi dari saya mungkin begini Pak, mungkin nanti Pak Ketua, Pak Yusuf, tidak usah sungkan memanggil saya akan hadir bagaimana Partai Umat bisa memenuhi target yang rasional. Kalau yang ideal kan masih baru ya, kalau rasional saya bisa nanti Pak. Ini kerangkanya. Pertama, kita harus membuat satu planning makro tentang manajemen pemenangan. Padahal nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti diperdengarkan kan ada yang nyimak bisa jadi ilmu bersama. Pertanyaan ini sudah saya jawab secara umum bahwa kita perlu kerja manajemen pemenangan. Padahal. Nah, saya imbau siapapun di sini kalau tadi masuk di antara 6 partai tadi, saya tidak keberatan untuk hadir secara internal. Pekan depan saya harus ke Jakarta. Saya sudah janji dengan teman-teman P3. Partai Umat tidak semua, tapi mungkin beberapa titik di sini saya sudah komitmen untuk Pak Yusuf. Nanti tinggal dapilnya. Kalau dapilnya beda, saya ikut bantu. Kalau dapil sama, saya sama aja ngajak antum guru-guru bertunjuk tonjokan. Dan dapil sini, dapil di mana ada Pak Yusuf harus menang. Itu politik. Kalau Pak Yusuf nggak menang, saya nggak mau turun, gitu aja. Nah, tinggal nanti. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin pendekatan struktural. Saya dengan begini akan kembali memanggil memori untuk berhubungan dengan petinggi-petinggi PKS karena PKS sangat siap dengan wali kota Solonya. Ya, saya dengar sudah 2 nama yang dimunculkan dan dari aspek keuangan dia punya kemampuan yang cukup sekitar 100 sampai 200 miliar keuangan. Nah artinya kepada semua jamaah yang hadir di sini saya akan tetap mengambil istilah yang sering atau yang pernah bukan sering disampaikan oleh istri saya. Saya akan menjadi koki politik. Ya, istri saya jadi koki kuliner dengan berbagai variannya. Saya koki politik. Ya, mungkin nanti kalau ada hal-hal tertentu tetap beberapa senior tempat saya berkonsultasi ya. Tolong Ibu ya jangan sungkan memberikan arahan. Jadi pendekatan manajerial yang pertama aspek personal, kedua struktural, dan yang ketiga mau nggak mau kita memahami pedoman yang dimiliki oleh pemerintah. Itu mungkin nanti ya, walaupun Pak Yusufnya sedang tidak di ruangan, semua yang hadir bisa menangkap. Nah, kelima faktor yang saya sebut tadi harus ada yang urus. Milenial, ya. Ini milenial nih yang ada di ruangan ini mungkin tidak lebih dari berapa orang. Kalau milenial ada yang mau ngambil peran, misalnya fulan atau fulana, baik Ustadz, kami ambil peran di milenial. Karena milenial juga dalam pengalaman saya bergaul Bapak Ibu, ada juga anak-anak SMA yang pandangan politiknya bagus. Rupanya dia sering ngobrol sama bapaknya di rumah, sama ibunya, sama eyangnya, ngobrol-ngobrol. Jadi visi politik itu tidak melulu harus orang tua, yang remaja juga ada. Cuma karena remaja jarang berinteraksi dengan bahan dan bobot belajar pemahaman sejarah perjuangan politik umat Islam dan kesadaran politik, karena anak remaja ini dihalang-halangi untuk mendengar kabar dan berita tentang perjuangan politik. Nah, emak-emak nih kalau memang mau dimulai, saya silakan
Kalau di umat, ibu-ibunya apa namanya? Muslimat umat gitu ya? Saya nggak tahu. Nah, ya permata. Kalau mau jangan sungkan undang saya. Saya bukan menawarkan di dalam artian murahan. Karena pada masa-masa lalu, 5 tahun, 10, 15, 20 tahun yang lalu, yang namanya kaderisasi PBB itu di tempat-tempat tertentu yang mereka kumpulkan sewilayah tertentu, saya diundang sebagai narasumber. Pengajian gabungan PKS saya isi. Ya. Kalau P3 jelas karena P3 itu rumah saya kan. Jadi partai-partai Islam itu tidak pernah ini dengan saya nggak pernah ada suka. Jadi PKS, bahkan saya kalau main ke kantor PKS di Mampang, kalau sekarang kan di TB Simatupang. Saya kalau ke Mampang tuh kabarin, saya duduk aja tuh di ruang kantor di resepsionis. Memang PKS partai kader ya, partai tarbiyah. Jadi penuh terus kalau di hari-hari Harkom itu penuh. Dan ibu-ibu tahu nggak, bapak-bapak tahu nggak? Di musim-musim kumpul kader-kader dari Subang, Karawang, Tangerang, dari Depok, dari NTT, dari NTB itu kadang-kadang kumpul, tidak kumpul datang. Mereka tuh tanyanya sama saya. Nanya saya Pak Barin, Ustadz, bagaimana ini ranting kami kurang bisa jalan? Saya terus terangkan secara kepatutan kan. Teman-teman yang PKS kan ketawa-ketawa, ini gimana ceritanya? Ustadz Alvin kan P3, saya nggak mau, saya nggak sungkan ngasih tahu. Kalau kamu mau diterima orang begini caranya, kalau kamu mau ini begini. Dan teman-teman PKS yang di belakang saya, subhanallah, Ustadz Alvin, partainya berbeda tapi ngasih resep. Iya, buat saya keenam partai tadi adalah harus saya bantu di bagian yang saya sanggup. Walaupun orang menuduh saya macam-macam, saya nggak ada urusan dengan tuduhan. Saya hanya ingin saya hidup di akhir hidup saya punya posisi husnul khotimah di jalan Islam. Yang lainnya saya nggak mau. Nah, yang ketiga, intelektual. Mungkin kalau berani, kalau berkenan untuk kajian subuh Jumat itu bisa nanti ada yang bisa bergabung. Mungkin di sini saya minta pada Pak Mufti biar tim liputannya bisa direalkan itu udah ada 3, langsung live. Nah, mungkin Pak Barin saya mau minta tolong supaya saya jangan ketelingsut, jangan saya kejengkang atau kecengklak. Nah, perlu saya diberikan frame-frame yang ini supaya ada semacam diplomasi politik, porsi politik untuk umat, untuk umum. Yang ketiga, yang keempat adalah institusional. Kemenangan Jakarta dulu Bu, ibu-ibu tahu, Jakarta tuh yang bikin menang tuh suara terbesar dari emak-emak. Nih, saya kasih tahu caranya. Adalah Bu Nurdiati Ahmad, seorang politisi dari partai PAN. Sekarang beliau menjadi salah satu petinggi partai umat. Jadi Bu Nurdiati Ahmad itu usianya 74 tahun. Apa yang dia lakukan? Menjelang hari pencoblosan putaran kedua tanggal 19 bulan April tahun 2017, Bu Nurdiati itu mengundang ustazah yang punya majelis taklim, jumlahnya yang diasuh oleh satu orang 38 sampai 90 majelis taklim selama sebulan. Jadi buat standar terendah 38, standar tertinggi 90. Jadi ustazah-ustazah yang usianya sudah 40, 50, 60, 70 itu memang dia ustazah yang berpengaruh di komunitas. Nanti dikumpulin Jakarta Pusat ada 44 ustazah, di Jakarta Timur ada 63, di Jakarta Selatan. Tetapi ujung-ujungnya manggil saya. Alfian, sini kamu. Ibu-ibu ustazah dikumpulin, tapi giliran ngisi saya, udah saya pontang-panting naik Grab car, pontang-panting minta anterin sama sopir yang bisa nganterin. Jadi ibu-ibu ya Bu, kekuatan politik itu ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau sudah sampai pada tingkat kesadaran politik, ibu-ibu adalah komunitas yang paling idealis. Bapak jangan tersinggung loh. Yang mulangin sembako itu kan ibu-ibu waktu di Pilkada DKI. Yang mengembalikan minyak goreng, beras, uang pun dipulangkan. Apa kata mereka? Ahok, gua enggak doyan sama sembako lo. Itu masuk TV loh, kembalian sembako dan uang yang diberikan oleh tim pemenangan Ahok Jarot itu dipulangkan. Kenapa? Karena yang bicara bukan Alfian, yang bicara ustazah-ustazahnya. Ustazahnya yang membekali. Ya,
Saya dapat ilmunya dari sini. Ya, ini gurunya. Jadi artinya, nah kalau disuruh mau menang, ayo cari nanti apa. Kalau P3 saya nggak tahu ya perempuannya apa, tapi nggak ada sebutan sih biasanya P3. PBB, Muslimat PBB, ayo diomong. Jadi kalau partai umat tetangga sebelahnya partai PBB lalu musuhan, mau berangkat ke masjid pulang muka kamu ya. Jangankan dengan partai lain Pak ya, separtai saja kalau udah nyalek jadi musuhan. Ayo, mulai terjadi tuh. Kalau terjadi lagi kita kalah lagi. Cara menangnya bagaimana? Tentu bukan di ruang tayang seperti ini. Kita punya ruang tayang khusus. Habis waktunya? Waduh, pasrah. Monggo, masih ada waktu. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Ibu-ibu. Udah mungkin yang bertanya. Ayo. Kamu ini ada kaya. Ini kesempatan langka udah kesempatan ini harus dimanfaatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sekarang kita prihatin sekali bersama generasi muda yang diasuh dengan media sosial itu kenyataannya setiap rumah. Itulah yang jadi kalau ngomong politik itu mereka alergi seperti itu. Padahal anak saya itu dulu juga aktivis sampai pusat. Tapi setelah sekarang media sosial dengan misalnya saya sering share tentang politik itu malah nggak suka sampai ini debatnya pengaruh media sosial ini di perang opini ini. Bahkan teman-teman sendiri di grup itu juga pada nggak suka, padahal mereka satu kalapal semua gitu. Gimana solusinya? Langsung aja kalau ada lagi, biar nggak bolak-balik. Ada nggak ibu-ibu? Ibu-ibu masih ada nggak? Nggak ada. Oke. Saya agak susah menjawabnya ya, karena memang saya sering katakan gini, dalam perjuangan politik kita itu mati sebelum ditembak. Bayangin Pak, belum ditembak aja udah mati. Jadi sekali lagi Bu, bahwa memang akhirnya saya tetap mengundang besok subuh kita ketemu di Masjid Nur Mira. Memang itu khusus pengajian politik. Dan saya komitmen tidak akan dibawa-bawa untuk urusan praktek politik pribadi saya enggak. Saya dari dulu dikenal sebagai ustadz politik di masyarakat luas. Buat saya yang penting umat Islam menang, umat Islam kuat, umat Islam kompak. Biarlah saya nggak jadi apa-apa secara partisipasi politik praktis untuk tahun ini ya. Pemilu ini saya full menjadikan. Apakah pemilu akan datang kalau masih hidup? Mungkin saya menjadi ya. Boleh dong Pak Marin ya, punya cita-cita. Oh jadi apa terserah lah. Mungkin jadi apa. Nah menjawab pertanyaan tadi Bu, saya tidak bisa menduga-duga. Memang perlu ada dialog. Tapi kalau berkenan boleh di sini ada satu nih anak remaja. Mau nggak dia bicara? Kenapa remaja cenderung apolitik? Ya, ini ada mahasiswa nih. Mau bicara nggak Mbak? Ini kan ada ibu-ibu nanya nih, katanya remaja cenderung alergi politik. Nah, karena ada remaja, kita tanya, bener nggak sih gitu ya? Boleh kali ya kalau mau sih, kalau mau. Mau coba? Oh nggak mau. Nah, jadi jamaah sekalian, generasi muda itu sangat kecewa dengan berita yang ditampilkan di televisi. Kalau politisi itu kalau nggak korupsi main perempuan, kalau nggak memamerkan kekayaan. Tidak ada tampakan-tampakan yang secara luas membuat mereka punya cita-cita jadi politisi dan berpolitik menurut Islam. Itu yang membuat kita, mungkin saya pribadi sedang terus berpikir untuk mematut diri. Tapi mungkin dalam perspektif lain kita perlu membaca. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya Dr. Muhammad Nasir?
Dr. Muhammad Nasir itu adalah sosok orang yang pernah melahirkan sebuah konsep yang bernama mosi integral pada tanggal 3 April tahun 1950. Kalau kita tarik setelah kita merdeka tahun 1945, dan suka ataupun tidak, negeri ini kan pernah dimerdekakan dengan 3 proklamasi. Proklamasi 1945, proklamasi 1948, proklamasi 1949. Ini kalau udah ngomong begini, apalagi tuh Ustaz? Pak Barim senyum-senyum. Jangan dari bahas yang begitu, kontraproduktif. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, generasi muda ini merupakan orang yang sebetulnya bisa di endorse menjadi seorang yang berjiwa politik ketika dia diajak untuk melihat bahwa berpraktek politik itu membuat mereka punya manfaat. Nah, sayangnya memang generasi muda kita tidak terdidik untuk masuk pada sparring intellectual exercise. Maka dikenal dengan istilah apa? EGP. EGP itu apa artinya? Emang gue pikirin. Maka jangan heran kalau mereka mengatakan sesuatu, mereka nggak pernah berpikir bahwa omongan dia menyakiti hati orang. Tuh maaf tuh, ada tamu tuh. Baju jelek amat nih, jangan-jangan pengemis. Padahal orang pakai baju dengan pakaian belum tentu pengemis, bisa jadi dia. Orang kalau dalam kehidupan saya bergaul ya, ada orang-orang kekayaannya sampai triliunan, tapi dia sehari-hari pakai sendal jepit, pakai baju yang santai. Penampilan bukan mutu loh, hati-hati. Saya pernah punya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Pak Nuzli Arisman. Pak Nuzli Arisman itu dikenal dengan Haji Alay, itu orang yang mungkin dikenal juga mantumnya. Saya satu hari diajak makan, dia sudah meninggal kurang lebih 2 tahun lalu. Saya diajak makan sebuah restoran, dia nggak bawa-bawa Pak, di dompetnya kosong dan nggak ada ATM. Saya bingung, ini orang ngajak makan tapi nggak bawa uang. Tahu nggak yang dilakukan? Habis makan dia telepon anak buahnya. Saya dan Ustaz Alfian makan di sini, silakan bayar. Nah, dia pulang naik mikrolet dulu saya. Kenapa saya bilang dia tuh punya blok yang ada di kota itu, satu lantai itu punya dia. Di Blok M Pasar Penambang itu hampir dia tuh punya dia. Jadi terus terang ini sebagai pesan buat semua. Kalau orang sudah sampai kepada ma'rifatul hayat, ma'rifatul insan, ma'rifatul dunia, dia sampai kepada sebuah pemahaman syariat antar ma'rifat sampai hakikat, maka dia akan itulah yang pernah ditampilkan oleh para tokoh-tokoh masyhumi tahun 1950-an. Nah, kalau mau ditarik ke sini ya, saya agak susah nyebutnya. Mungkin untuk beberapa kasus tokoh-tokoh PKS. Saya ingat betul ada anggota DPRD di Tangerang PKS itu kemana-mana tuh naik sepeda. Dia nggak punya mobil, rumahnya pun kecil, kontrak lagi. Tapi kan saya nggak paham kok dia naik sepeda kemana. Tapi temennya punya mobil mewah dalam itu, sama satu partai kan berarti beda cara menjalani hidup. Saya nggak nuduh. Maka artinya kalau mau berpolitik, saya pikir ya harus ada angels. Kenapa komunisme berkembang? Komunisme sebuah ideologi yang telah mempengaruhi pandangan hidup manusia di berbagai belahan dunia. Penyebarnya bernama Karl Marx. Karl Marx itu adalah orang yang dilahirkan tanggal 5 bulan Mei tahun 1818. Dia penyebar paham komunisme internasional. Kerjanya baca, nulis, tidur, baca, nulis, makan, tidur, nulis. Tetapi hidup dia dibiayai oleh angels. Angels itu seorang konglomerat yang kebutuhan buku dia, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya. Itu kalau kita mau lihat ya Rasulullah ya begitu. Waktu beliau masih belum bertugas sebagai nabi, orang tahu betul bagaimana ketika dia melamar Khadijah binti Khuwailid, itu dia melamar dengan 600 unta merah. 600 ekor nggak tanggung-tanggung. Unta merah itu kalau sekarang tuh mobil ya Ferrari, Lamborghini. Bayangkan, jadi orang salah paham Rasulullah itu secara pribadi punya kemampuan, punya kepemilikan, tetapi ketika dia mulai menjadi Rasulullah, memang Allah telah berikan
pendampingnya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ya, ketika peristiwa ini Isra Mi'raj ya, sekaligus hikmah Isra Mi'raj. Menjelang akhirnya Allah menurunkan firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asbabul ayat ini diantaranya bercerita tentang apa yang saya sampaikan. Bahwa Rasulullah itu setelah menjadi nabi, dia full mendakwahkan. Sehingga ketika dia mendapatkan firman Allah, dia sampai pada posisi yang sangat masyghul, sangat mendalam. Ketika dia setelah mendapatkan surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pas sampai di rumah dia bilang, "Ya Khadijah, zamiluni ya Yoniza, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya." Kenapa? Saya mendapatkan perintah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kenapa kamu begitu gelisah, wahai suami? Siapa orang yang percaya dengan yang kusampaikan? Siapa orang yang mau mendengar? Siapa orang yang mau mengikuti? Wahai suamiku Muhammad, kalau semua orang di dunia tidak percaya dengan yang kau katakan, akulah istrimu yang percaya apa yang kau mau. Kalau orang tidak mau taat dengan ayat-ayat Allah, akulah istrimu yang akan taat dengan ayat yang kau bawa. Kalau ada orang yang menyebut, aku yang akan membersamai dan akan ikut menerangkan tentang ayat ini kepada orang yang sanggup sampaikan. Nah, jadi jamaah sekalian, pada hari ini sebagai ada persoalan serius kita, keislaman kita tidak sampai kepada Islamiyatul Hayat. Ketika Quran berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, untuk generasi muda, pilihan pertama ibu kita semua, mari mesrakan hubungan dengan mereka. Mari ajak mereka mau berpikir bahwa ada situasi lain yang perlu mereka pikirkan. Dan mari siap untuk kecewa. Kalimat saya ibu bisa tangkap tuh, Bu. Karena anak-anak kita ini anak-anak apa ya? Kan formatnya gini. Generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Rentetan generasi Y, generasi Z, generasi Alpha disebut generasi milenial. Salah satu ciri utama generasi milenial adalah tidak mau menerima nasihat. Itu seluruh dunia, bukan di sini dan bukan di mana-mana. Ya ada saja. Jadi kita semua akan punya temuan yang sama dimanapun generasi-generasi milenial, karena apalagi kalau yang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan macam-macam yang ada. Kenapa? Buat mereka orang tua itu bukan sumber kebenaran. Nggak ada. Secara umum nih, saya bicara umum ya. Kalau ada yang khusus bagus, begitu. Jadi kalau ibu punya temuan begitu, mereka berbicara praktis. Saya dapat untung berapa? Ntar saya bisa kenyang enggak? Saya bisa nyaman tidak? Saya bisa enjoy tidak? Saya boleh ngomong begini. Kalau kita tengok nih, baca aja misalnya di channel YouTube saya. Itu kalimat serangannya mengerikan. Apalagi videonya Habib Rizik, ngeri Pak. Keluar tuh kebun binatang, isi toilet, yang disebut-sebut. Jadi dalam komunikasi lewat medsos itu orang kehilangan kontrol nilai. Akan keluar kata-kata yang super kasar, akan keluar kata-kata yang super najis, akan keluar kata-kata yang sangat tidak pantas. Saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Jadi kalau ibu tadi punya kekhawatiran, ini tidak mungkin bisa diselesaikan kalau tidak ada agenda edukasi di community teenagers of educational politics. Nah, cuman persoalannya misalnya gini, pengajian politik khusus remaja, kira-kira ada yang datang nggak? Nggak bakal. Ada juga slow, ditangkap lu. Tapi begitu tuh, kalau di pasti nggak bakal ada yang datang. Saya juga nggak tahu, maka mesti tanya sama anak remaja yang
mungkin masih mau membuka ruang pikiran dan dialog mereka. Saya pikir itu jamaah sekalian, kalau sudah dianggap selesai, besok subuh yang ada waktu kita ketemu, kita langsung fokus. Kalau ini kan sebetulnya bukan bicara politik praktis, cuman saya ingin jangan memulai dengan pesimisme. Nggak mungkin kita punya dua wali kota Solo yang pernah bilang nggak mungkin, nggak pernah ngerancang bilang nggak mungkin. Buktinya kita bisa kok Pak, kemarin subuh gabungan 1.300 orang. Bukti kok gelombang kedua 7.500. Kita mohon restu ibu-ibu ya, kita udah bentuk panitianya Pak Yusuf. Kita untuk subuh gabungan tanggal 19 Juli 2019, alhamdulillah kita sudah punya seorang panitia namanya Ustadz Irfan, usianya 29 tahun, dia pimpinan salah satu pimpinan pesantren di Sragen. Keren. Jadi untuk subuh gabungan tanggal 19 Juli 2023 kita sudah punya ketua panitia yang usia 29 tahun. Memang saya ingin mengatakan, saya ingin ma ta'buduna mimma. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah mendengar nanti tolong bantu doa. Sehingga kan kalau nanti saya sedang mau coba kemungkinan Karanganyar bisa dipakai untuk tempatnya Pak. Saya mau ngomong Ustadz Syihab bantu juga. Bisa lobby dengan Pak Bupati. Dan juga saya mau membantu, saya mau ketemu dengan Pak Korem dan Rem, Pak Kapolda. Kita ceritakan bahwa kita mau ini. Jadi mereka boleh menggaransi bahwa kita ingin membangun bagian daripada barisan generasi yang sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain. Cukup ya? Oke. Sekian buat jamaah sekalian, waktu sudah habis. Bukan habis sih, masih ada kalau menunggu maghrib betulan. Cuman mungkin saya ingin sebentar Pak, tunda sebentar Pak. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan doa ini bagian dari energi positif kita. Buat ya Pak Barin ya, saya mohon izin Pak Barin ya. Saya izinkan ini ketua saya sih. Semoga dengan doa ini Allah satukan hati kita sebagaimana satunya Muhajirin dan Ansar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, Engkaulah yang mengetahui segala apa yang ada dalam batok dan pikiran kami. Engkaulah yang mengetahui apa yang ada dalam siratan hati kami. Jadikanlah kami yang berkumpul di majelis ini bersatu dalam cinta kepadamu sebagaimana bersatunya Muhajirin dan Ansar. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang maha menyatukan hati, berikan kepada kaum muslimin negeri ini untuk berkuat di dua kaki, kaki bisnis dan kaki politik. Berikan kekuatan para pengusaha-pengusaha kami agar mereka mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki yang melimpah, omset yang besar, dan juga mengalokasikan untuk memberikan sumbangan untuk kepentingan umat Islam dalam segala persoalan keumatan. Lahirkanlah para pemimpin-pemimpin Islam yang berkarakter politik Islam, yang berjiwa membela kepentingan Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Jadikan majelis kita, majelis kami dari SMIJ dengan kajian sorenya menjadi bagian dari mercusuar dan berkibarnya dari Solo untuk Indonesia. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, hari ini masih ada saudara kami yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit atau sekarang hadir dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah, angkatkanlah penyakitnya ya Allah, pulihkanlah kesehatannya ya Allah. Bahagiakan kami semua, bahagiakan kami semua dengan kesehatan, dengan kejernihan alam fikir, dengan ketenangan batin kami. Allahumma alfi baina qulubina wa asri zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana
fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah SMIJ ini eksis untuk gerakan-gerakan pemberdayaan potensi umat di tanah Solo Raya dan sekitarnya, untuk Indonesia tentunya. Berikan kepada pimpinan kami Bapak Yusuf Suparno agar senantiasa dalam lindungan-Mu ya Allah. Sehat badannya, jernih alam fikirnya, murahkan rezekinya, limpahkan rezekinya, dan jadikan beliau tegar untuk maju dalam pemilu kali ini untuk di perwakilan kami, salah satunya di DPRD atau di tempat yang beliau mendaftarkan diri. Kepada kami semua, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang terus menjaga kesucian hati dan pikiran, agar kami tetap dalam barisan orang-orang yang beriman. Kami mohon tolong ya Allah, kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Ada berita dari perbatasan Turki dan Sam bahwa sumbangan yang dibawa dari Indonesia dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan bencana dahsyat di Turki. Kami tidak tahu bagaimana cara menjinakkan hati pemimpin Indonesia. Kami tahu mereka membawa berton-ton makanan, membawa barang-barang berharga, selimut, dan kebutuhan orang-orang dalam bencana, tertahan lebih dari sudah 5 hari, tak boleh masuk kepada daerah wilayah Turki dan Sam. Bukalah hati pemimpin-pemimpin Indonesia ya Allah, untuk segera mempersilahkan, membolehkan, karena pemerintahan di sana tidak berani menerima sumbangan karena adanya permintaan dari pemerintah Indonesia untuk menolak pemberian dari masyarakat Indonesia. Kalau itu benar, kami mohon ampun ya Allah. Apalagi akan kami katakan dengan negeri ini. Korban-korban yang berjatuhan sudah lebih dari 25.000 orang. Bencana alam itu menimbulkan duka yang dalam, korban yang banyak. Belum lagi kami mendengar hal yang terjadi di kalangan kaum muslimin di India. Pada tahun 2009, seorang bernama Narendra Modi, ketika menjadi gubernur negara bagian India, dia telah membunuh lebih dari 2.000 orang kaum muslimin di Gujarat. Dia marah dengan BBC yang telah menyiarkan berita itu secara luas. Banyak lagi derita dan nestapa di berbagai dunia Islam, juga di negeri ini ya Allah. Kami mohon tolong ya Allah. Rabbi aini wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakara, laka rohaba, laka mitwa'a, laka muhbita ilaika wa muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan Kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Jadikanlah umat Islam Indonesia memenangkan pertarungan politik di semua level ya Allah, pertarungan bisnis di semua level ya Allah. Kami warga Solo punya catatan sejarah dari Solo untuk Indonesia. Jadikan kami optimis, jadikan kami realistis, jadikan kami bekerja sesuai dengan rencana, dan kami merencanakan kemenangan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian para jamaah, saya mohon maaf nanti saya titip pada Mas Ahyar itu untuk acara kajian di Masjid Kalitan hari Sabtu. Kita akan bincangkan tentang revolusi mental versus revolusi akhlak. Ya, dasar ya, besok subuh kita kajian politik, lusa kita kajian revolusi mental Pak. Sekian, kalau ada kata-kata yang berkenan yang mungkin kurang enak di hati, kurang asik dalam penerimaan, kita jumpa dan insya Allah kalau pas hari Kamis saya sedang di Solo, pasti insya Allah saya hadir menjadi mustamid, menjadi murid yang akan mencatat pelajaran dari tuan-tuan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Al-Yadudin yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ustaz Al-Yadudin terus disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberikan kebahagiaan dan terus bisa memimpin umat insya Allah ke dalam perjuangan Indonesia manusia. Insya Allah Kamis depan tanggal 23 Februari
insyaallah yang mengisi nanti Ustaz Ahmad. Satu lagi, insyaallah. Nanti kita akan umumkan, insyaallah Bapak Ibu yang semua hadir, kita istiqomahkan di pengajian kami sore. Sakit Bapak Ibu, sakit badan, ini insyaallah. Alhamdulillah, walaupun hujan deras ini yang datang banyak, apalagi kalau tidak hujan deras. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus bersemangat dan istiqomah. Insyaallah. Kita terus dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.